Berikut merupakan sebuah simulasi rangkaian relay di mana menggunakan sebuah DC motor. Pada rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu logic toggle yang berfungsi sebagai on dan off, lalu terdapat resistor 1 kilo, lalu terdapat lampu LED, di mana lampu LED merah ini merupakan sebuah indikator relay, sedangkan LED biru merupakan indikator power. Lalu berikutnya terdapat diode yang berfungsi sebagai proteksi agar arus tidak terbalik. Lalu berikut ini terdapat transistor PNP, lalu VCC 5V, ground, relay, baterai, dan juga DC motor. Pada logic toggle ini, ketika di-trigger dengan 0 atau low, motor yang bagian kanan yang akan berputar. Dan ketika di-trigger dengan high atau 1, motor yang sebelah kiri akan berputar. Pada hal ini, motor bagian sebelah kiri terhubung dengan normally close atau NC, sedangkan DC motor sebelah kanan terhubung dengan normally open atau NO. Ketika sebuah input dalam kondisi low, maka pada hal ini VB akan mengalami saturasi sehingga akan didapatkan nilai 0,84 volt. Sedangkan VCE akan mendekati 0 yaitu 0,02 volt. Maka dengan begitu sebuah transistor akan aktif. Saat VB mengalami sebuah saturasi, maka pada IC akan mengatur penuh. Maka di sini tegangan sebuah relay akan didapatkan nilainya yaitu 4,97 volt, di mana mendekati sebuah VCC. Di sini LED pada indikator relay akan menyala. Maka dengan begitu relay akan aktif dan teraliri suatu arus. Maka selanjutnya suatu platform yang semulanya berada pada NC atau close akan berpindah pada NO atau open. Dan dikarenakan normally open menuju pada close, maka DC motor akan teraliri arus sehingga akan berputar. Kemudian ketika input diberikan sebuah trigger 1 high, maka VB akan menjadi 0 volt, sedangkan VCE akan menjadi 5 volt. Dan hal itu menyebabkan tidak ada teraliri arus pada IC, sehingga tegangan relay menjadi 0 volt. Dengan relay tidak aktif, maka elektromagnetik yang tidak akan aktif, sehingga platform akan kembali pada NC atau close, sehingga hal ini menyebabkan DC motor sebelah kiri bergerak, yang dimana dapat bergerak dikarenakan suatu baterai. Untuk selanjutnya merupakan sebuah simulasi dari signal conditioning. Pada signal conditioning terdapat beberapa komponen, diantaranya yaitu LDR, lalu resistor 10K dan juga 1K, lalu dapat juga kapasitor dengan nilai 100 nanofarad, 1 nanofarad, dan juga 22 mikro. Lalu juga terdapat sebuah potensiometer atau RV ini. Lalu terdapat juga VCC, ground, lalu terdapat juga komparator LM393, lalu terdapat beberapa LED, lalu terdapat juga baterai, diode, dan regulator. Sinyal conditioning sendiri merupakan sebuah operasi untuk
konversi sinyal ke dalam bentuk yang cocok untuk interface dengan elemen lain dalam sistem kontrol. Pada rangkaian ini, LDR sendiri berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya, di mana cara kerjanya sebagai V-in pada rangkaian ini. Secara otomatis ketika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on. Sebaliknya, jika sebuah sensor kondisinya minim cahaya atau gelap, maka aliran listrik akan terhambat. Lalu berikutnya pada bagian ini terdapat potensiometer yang berguna untuk mengatur sensitivitas LDR. Pada hal ini, bagian ini merupakan sebuah V-in plus atau V-sensor. Sedangkan pada bagian ini merupakan sebuah V-in main atau V-ref. Lalu berikutnya, LM39 merupakan komparator yang berguna sebagai alat membandingkan dua buah nilai input. Lalu berikut ini merupakan jaringan pull-up yang berfungsi sebagai pengaman. Cara kerja rangkaian ini adalah ketika sebuah cahaya mengenai sensor, maka akan menuju sebuah AC dan diolah sehingga sebuah LED pada pull-up akan menyala dan akan dihasilkan sebuah tegangan outputnya yaitu 0,05 volt dan tegangan VN plus yaitu 0,24 volt dan juga tegangan VN min yaitu 2,50 volt. Lalu saat suatu sensor tidak terkena cahaya, maka lampu LED akan mati dan tegangan output akan menjadi 5 volt dan tegangan VN min menjadi 4,95 volt dan juga VN plus menjadi 2,50 volt. Konsep rangkaian ini merupakan jika VN plus lebih besar dari VN min, maka output akan didapatkan high. Namun, jika VN plus lebih kecil dari VN min, maka suatu output akan didapatkan nilainya yaitu low. Lalu sedangkan pada bagian ini, sebuah LED menyala dikarenakan terdapat VCC 5 volt. Begitu pula dengan ini. Lalu pada bagian ini didapatkan nilai 19,9 karena terdapat sebuah baterai 12 volt. Dan juga pada bagian ini didapatkan nilai 5 volt dikarenakan terdapat sebuah VCC 5 volt pada bagian ini. Berikut ini merupakan rangkaian skematik dari rangkaian relay dan sinyal conditioning. Pada skematik sinyal conditioning ini terdiri dari komponen diantaranya yaitu fototransistor atau fotodiode. Terdapat juga beberapa resistor, lalu terdapat LM393, trim pot, terdapat juga beberapa LED, pin, dan terdapat juga beberapa kapasitor, dan di sini terdapat DC power jack, diode, lalu terdapat juga regulator. Sedangkan pada rangkaian relay sendiri terdiri dari pin header, terdapat juga beberapa resistor, terdapat juga beberapa LED. Lalu di sini ada transistor PNP, relay, konektor, lalu dapat juga diode. Secara singkatnya, cara kerja kedua rangkaian ini secara bersamaan yaitu dimulai dengan suatu input 12 volt masuk pada DC power jack, lalu kemudian akan diproses menuju pada diode, lalu kemudian menuju pada sebuah regulator, nantinya kemudian diproses menuju VCC 5 volt,
dan kemudian akan diproses menuju sebuah beban dan kemudian menuju sebuah ground. Pada bagian ini merupakan sebuah fototransistor atau fotodiode yang berfungsi mendeteksi suatu cahaya. Jika terdapat suatu cahaya masuk, akan diproses menuju sebuah komparator. Jika sudah suatu alat tersebut bekerja, akan ditandai dengan sebuah LED pada pull-up menyala. Pada bagian ini terdapat LED yang fungsinya sebagai sebuah pemancar. Lalu, proses berikutnya yaitu menuju pada sebuah pin yang merupakan pada bagian ini merupakan sebuah output dari rangkaian ini. Yang nantinya sebuah output itu akan tersambung pada sebuah rangkaian relay yang dimana menuju pada sebuah pin header, lalu berikutnya akan diproses dan menuju pada sebuah transistor, kemudian bergerak menuju pada sebuah relay, dan di sini sebuah plot COM akan menuju pada open atau NO, dan sebuah LED indikator relay berikut akan menyala dan menandakan aktifnya sebuah relay. Maka dari hal itu akan dihasilkan sebuah output nantinya yang dayanya lebih besar dengan dihubungkannya dengan bersama sinyal conditioning ini. Baik rangkaian relay ataupun rangkaian sinyal conditioning dapat bekerja apabila disambungkan. Untuk melihat respon kerja kedua rangkaian ini, maka sambungkan menggunakan kabel jumper pada pin header yang telah ada. Lalu sambungkan juga pada sebuah adaptor. Lalu ketika kita mendekatkan tangan kita pada fototransistor, maka kedua rangkaian dapat menyala, baik relay atau sinyal conditioning. Relay akan aktif dan menimbulkan suatu suara. Ketika tangan dijauhkan, lampu LED hanya menyala satu, baik di relay maupun sinyal conditioning. Kita pun dapat memutar trimpot untuk melihat lampu LED mana yang menyala, walau disetting dengan ukuran besar atau kecil. Berikut merupakan perhitungan dari rangkaian relay dan sinyal conditioning. Pada bagian pertama ini merupakan perhitungan dari TP1. Letak pengukuran pada bagian ini antara DC power jack dan diode. Lalu berikut ini merupakan perhitungan dari TP2. Letak pengukurannya pada bagian antara diode IN4004. Lalu berikut ini merupakan perhitungan dari TP3. Letak pengukuran pada bagian antara diode dan regulator. Lalu berikutnya ini merupakan perhitungan dari TP4, di mana letak pengukurannya terdapat pada output regulator. Lalu berikut ini merupakan perhitungan dari sinyal conditioning saat cahaya tidak ada yang masuk. Berikut ini merupakan pengukuran dari TP5. Letak pengukurannya terletak pada bagian kaki VCC komparator. Lalu berikutnya, disetting bagian terkecil untuk mengukur sebuah TP6. Letak pengukuran pada TP6 ini diatur pada sebuah trimpotnya, sehingga didapatkan nilai sebagai yang tertera. Lalu berikutnya, disetting pada trimpot bagian terbesar untuk mendapatkan TP6. Sama dengan pada pengukuran tadi, letak pengukuran terdapat pada trimpot. Lalu berikut ini dilakukan sebuah pengukuran pada TP7. Letak pengukuran pada TP7 ini terletak pada bagian V+ komparator yang mendekati photodiode.
Lalu, pengukuran berikut ini merupakan pengukuran dari TP8 yang letak pengukurannya pada sebuah output komparator. Maka dengan demikian, ketika tidak ada cahaya yang masuk, LED pada sinyal conditioning akan off. Lalu berikut ini merupakan pengukuran relay saat tidak ada cahaya yang masuk. Pada bagian pertama ini merupakan sebuah pengukuran dari TP9. Letak pengukuran TP9 sendiri terletak pada bagian VCC relay pada bagian pin header. Lalu untuk berikutnya ini merupakan sebuah perhitungan atau pengukuran dari TP10 yang letak pengukurannya terdapat pada input header pin. Lalu untuk berikutnya ini pengukuran dari VBE yang letak pengukurannya pada antara basis dan emitter. Lalu berikutnya pengukuran dari VCE yang letak pengukurannya terletak pada antara kolektor dan emitter. Lalu untuk berikutnya yaitu perhitungan dari V-relay yang dimana letak pengukurannya terletak antara sisi kanan dan kiri relay atau sisi kolektor dan sisi ground. Ketika tidak ada cahaya yang masuk maka LED relay akan off. Untuk selanjutnya ini merupakan pengukuran saat cahaya masuk pada sebuah sinyal conditioning. Untuk pengukuran pertama merupakan pengukuran dari TP5. Sama halnya dengan pengukuran sebelumnya, letak pengukurannya terletak pada bagian kaki VCC sebuah komparator. Lalu berikut ini pengukuran dari TP6 di mana disetting terlebih dahulu pada bagian trimpotnya pada bagian terendah. Pengukuran TP6 ini terletak pada sebuah trimpot. Lalu untuk berikutnya, sebuah trimpot akan disetting pada bagian terbesarnya untuk mengukur dari TP6. Letak pengukurannya pun sama yaitu pada trimpot. Sehingga akan dihasilkan sebuah hasil yang terlarang. Lalu berikutnya pengukuran dari TP7 yang letak pengukurannya pada kaki V+ komparator yang mendekati pada fotodiode. Lalu untuk tahap berikutnya dilakukan sebuah pengukuran pada TP8 yang mana letak pengukuran pada TP8 ini terletak pada output sebuah komparator. Saat terdapat cahaya masuk pada sinyal conditioning, kedua LED akan menyala. Lalu berikut ini merupakan pengukuran dari rangkaian relay saat sebuah cahaya masuk pada relay. Yang pertama pengukuran dari TP9. Letak pengukuran pada TP9 pun sama seperti pengukuran sebelumnya, yaitu terletak pada VCC relay pada pin header. Lalu berikutnya pengukuran dari TP10 yang letak pengukurannya pada input header pin. Lalu berikutnya pengukuran dari VBE yang letak pengukurannya terletak pada antara basis dan emitter. Lalu berikutnya pengukuran dari VCE, letak pengukurannya terletak pada antara kolektor dan sebuah emitter. Dan berikutnya dilakukan sebuah pengukuran pada V-relay yang letak pengukurannya sendiri terletak antara sisi kanan dan kiri sebuah relay atau sebuah kolektor dan sisi ground. Dengan demikian, saat terdapat cahaya yang masuk, maka suatu relay itu akan menyala atau on.